Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak DR dari Ceria, Cerita Akuntansi. Kita mau mencoba membahas soal-soal akuntansi dasar dan menengah. Mudah-mudahan berguna bagi yang membutuhkan ya. Jadi teorinya mungkin selintas saja. Kita langsung ke pembahasan soal. Tapi meskipun demikian, prinsipnya akan disinggung juga ya. Jadi akuntansi itu dimulai dengan pengidentifikasian, kemudian pencatatan transaksi secara kronologis, kemudian penggolongan dalam akun buku besar, peringkasan dalam trial balance, neraca saldo, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari income statement atau daftar laba rugi, laporan posisi keuangan, statement of financial position, return earning statement, statement of cash flow, dan notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Jadi tahap pertama adalah pencatatan dalam jurnal ya. Sesuai dengan tadi urutannya, proses pertama pencatatan. Jurnal dipakai di sini jurnal umum karena perusahaannya masih kecil, perusahaan jasa, baru nanti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan jasa ini kita catat dalam buku jurnal umum, general journal. Karena nanti kalau udah berkembang, kita gunakan special journal ya. Khusus kas keluar dicatat dalam cash payment journal. Kas masuk, cash receipt journal. Pembelian kredit, sales journal. Pembelian kredit, purchases journal. Penjualan kredit, sales journal. Dan yang tidak bisa dimasuk ke 4 jurnal tadi masuk ke general journal atau jurnal umum. Semua dicatat di situ aja ya, di jurnal umum seperti transaksi sekarang. Sehingga disebut jurnal gado-gado atau bahasa Inggrisnya apa? Jurnal gado-gado. Gado-gado bahasa Inggrisnya Cole and the Gang ya. Cole dan kawan-kawan. Oke, kita lihat seorang akuntan berlisensi namanya Jen Ken akan mencatat transaksi berikut dalam jurnal ya. Dalam jurnal umum. Dari jurnal itu nanti diproses lebih lanjut. Yang pertama shareholder ya. Si pemegang saham, si investor menanam 25.000 cash untuk memperoleh saham ya. Kita bahasa Indonesia aja kecuali akunnya ya. Karena hampir sama aja. Cash jadi kas ya, bank jadi bank, Bangkok jadi Bangkok ya itu dalam ejaan aja. Jadi kita jurnalnya cash bertambah, debit 25.000, kemudian timbul utang kepada pemegang saham, share ekuitas atau share capital 25.000. Karena meskipun punya dia perusahaannya, dalam akuntansi dikenal prinsip economic entity ya, entitas ekonomi. Jadi dipisah antara pemilik dan pelaksana atau direksi. Nomor 2, menggaji atau menyewa resepsionis, sekretaris resepsionis dengan gaji 2.000 sebulan. Ini tidak ada kata-kata dibayar. Ini hanya peringatan aja. Kalau dulu istilahnya PM, pro memory ya, no journal. Ada transaksi tapi bukan transaksi keuangan, no journal. No transaction, no journal. No money, no do. No woman, no cry. No slating, no. Ya, nggak usah diterusin ya. Nomor 3, dibeli 2.500 perlengkapan secara kredit dari Ridge Supply. Sekian. Jadi 2.500 itu
supply. Kreditnya account payable. Karena apa? Karena timbul utang tidak dibayar cash ya. Account payable. Kalau penerimaan uang tapi belum pendapatan tapi belum diterima itu account receivable piutang. Yang bal itu pasti utang atau piutang ya. Kalau utang bunga bukan flower payable tapi interest payable ya, interest payable. Pokoknya yang bal itu kalau nggak utang piutang ya. Tidak mungkin kalau misalnya kecuali kabel ya, bal tapi bukan piutang. Sambal, mebel ya. Lama-lama sebel ya. Nomor 7 dibayar. Kalau paid itu pasti cash ya. Dibayar rent expense, debit, cash, credit. 11 menyelesaikan pekerjaan dan memfakturkan 2100 karena udah melakukan pemberian jasa. Itu belum dibayar ya. Jadi akun receivable piutang, kreditnya service revenue. Kemudian nomor 7 udah tadi rent 11 ya udah, sekarang 12 diterima 3.500 diterima di muka untuk manajemen consulting, tugas manajemen consulting. Uangnya udah tapi belum waktunya jadi pendapatan. Jadi debitnya account receivable, kreditnya unearned revenue atau unearned income. Itu sama dengan utang ya. Nomor 17 diterima cash 1.200 untuk menyelesaikan pekerjaan dari Haji Arnold ya, Haji anggap aja Haji. Jadi cash debit, service revenue kredit 1.200. 31 dibayar ya, tadi hubungan dengan nomor 2 ya. Kan baru udah sebulan kurang, jadi dibayar gaji sekretaris 1 bulan 2.000. Jadi salaries expense debit 2.000, kredit cash 2.000. Terakhir dibayar 40% saldo utang ke si supply company. Kita lihat tadi rich company itu 25.000 ya. Nggak usah disebut dolarnya jadi ribet ya, 2.500 saja. 40 kali 2.500 1.000 ya. 1.000 jadi account payable debit 1.000, cash kredit 1.000. Oke, kita tunggu yang satu ini dulu. Oke, kita teruskan. Setelah di jurnal kita posting ke akun buku besar ya. Nomor 1 tadi cash share capital ya, cash share capital. Yang kedua tidak ada jurnal. Nomor 3 dibeli supplies 2.500, kreditnya utang atau account payable 4.500 ya. Nomor 7 tanggal 7 dibayar rent sewa 900 ya. Jadi rent expense 7, cash 7.900 ya. 11 menyelesaikan pekerjaan dan memberikan bill, faktur. Jadi timbul tagihan, account receivable. Nomor 11 account receivable, kreditnya service revenue ya. Jadi account receivable-nya di debit 2.100, service revenue-nya di kredit 2.100. Tanggal 11. Tanggal 12 menerima uang muka untuk tugas konsultasi manajemen 3.500. Pekerjaannya selesai, jadi dikredit. Pekerjaannya belum selesai, dikredit utang atau unearned revenue ya, belum jadi pendapatan asli karena masih belum dikerjakan, masih dalam proses
tapi sudah difakturkan jadi di debit akun receivable. Sorry, nomor 12 3.500 ya. Udah menerima uang 3.500, tapi belum jadi pendapatan karena masih berjalan ya, belum selesai baru uang muka. Jadi unearned revenue 3.500. Maaf ya. Terus 13 menerima uang 1.200 untuk penyelesaian dari HR0 ya. Jadi debitnya kas 1.200, kreditnya service revenue 1.200 ya, udah pekerjaannya udah selesai. Kemudian 31 membayar gaji 2.000, cash 2.000, 31 cash 2.000, salary expense 2.000 ya, debit, salary, credit, cash. Terakhir membayar 40% dari pembelian supplies ya. Tadi timbul utang, tadi debit supplies, timbul utang, sekarang utang itu dibayar 40% dari 2.500, jadi 1.000. Account payable 1.000, utang 1.000, kas 1.000 ya. Jadi jurnal sudah masuk semua. Sekarang saldo-saldonya kita cari, baru masuk ke trial balance atau raca saldo, merupakan ringkasan dari akun atau ringkasan dari akun buku besar dan ringkasan pula dari transaksi yang terjadi ya. Jadi kita lihat berapa saldonya. Lihat kita saldonya berapa. Cash atau kas, total debit kurang total kredit itu ada 25.800 ya, 25.800. Rent expense tetap tidak berubah, share capital tidak, account receivable tetap, account payable tinggal 1.500, supplies tetap, salary expense tetap, unearned 3.500, service revenue dijumlahkan 3.300. Udah semua. Bagaimana ini neraca saldonya? Karena kita lihat sebentar lagi ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana neraca saldonya ya. Jadi saldo-saldo dari akun dikumpulin dalam daftar yang disebut trial balance akhir Mei 2011 sebagai berikut. Cash tadi 25.800 debit, share capital kredit itu 25.000, terus rent expense 900 debit, account receivable 2.100 debit, account payable kredit 1.500, supplies debit 2.500, service revenue 3.300, unearned revenue 3.500, dan salary expense 2.000. Total debit kredit 33.300. Meskipun sama, itu bukan berarti jaminan betul ya. Kalau nggak sama pasti salah. Kalau sama nggak jaminan betul, maksudnya kalau yang terakhir itu salary expense ketukar dengan misalnya yang debit lagi account receivable, jumlahnya ketukar, total tetap 33.300 ya. Tetap aja salah karena ketukar itu angkanya, jadi tidak ada jaminan. Itu salah yang tidak disengaja. Kalau salah yang disengaja, misalnya unearned revenue sebesar 3.500 itu diakui sebagai pendapatan, padahal itu belum dilaksanakan pekerjaannya. Itu merupakan utang ya. Utang itu nanti ke neraca larinya untuk tahun berikutnya. Disebut rekening real. Sebaliknya
akun expense, akun revenue itu rekening real ya, untuk menyusun income statement atau rugi laba. Dulu ada terkenal kasus maskapai penerbangan ya, itu mengakui pendapatan di muka itu sebagai pendapatan, sehingga tahun yang bersangkutan untung besar, padahal sebelumnya rugi terus menerus ya, karena perlakuan akuntansi yang menyimpang, tidak sesuai dengan prinsip proper cost, matching cost dengan revenue. Jadi revenue-nya diakui seluruhnya ya untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 10 atau lebih tahun ke depan, sehingga tiba-tiba aja laba. Dan ada yang belain waktu itu seorang pakar non akuntansi bahwa itu bukan penyimpangan tapi inovatif. Dia bukan akuntansi berbicara akuntansi, jadi ngawur, sehingga itu ternyata diketahui bahwa harus di restatement laporan keuangannya karena ada kasus itu. Oke, kita kalau udah ngerti, udah satu proses, yaitu 2 proses ya, identifikasi dan pencatatan serta penggolongan dalam buku besar serta peringkasan dalam neraca saldo. Tahap berikutnya itu tahap pelaporan atau komunikasi. Setelah adanya pelaporan, yaitu bagaimana menganalisis laporan keuangan, menginterpretasikan laporan keuangan. Mari kita lihat proses akuntansi menurut Kishow ya, Jadi menurut Kishow itu proses akuntansi identification atau identifikasi. Mau identification itu udah dalam bahasa Indonesia juga udah hampir sama ya. Identifikasi, terus evaluasi, komunikasi, curigation, melukai, location ya, seperti itu. Oke, kita lihat identifikasi, terus di record, dicatat dalam buku harian, diklasifikasi dalam buku besar, diringkaskan, summarize dalam buku atau dalam daftar trial balance, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan ya, LK disingkat aja, laporan keuangan singkat LK, buku besar BB, buku harian nggak usah disingkat ya, bukhar aja, buku harian. Nah, dari proses ini kita tinggal satu tahap lagi, yaitu membuat laporan keuangan, tapi dengan catatan neraca saldonya harus dimutakhirkan dulu dengan proses adjustment. Dan untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, ada opsi di sini yang disebut worksheet. Kita membuat worksheet atau neraca atau kertas kerja, sheet, kertas bekerja atau kertas kerja ya. Kertas kerja bahasa Inggris kan hukumnya MD, kalau kita DM. White book, buku putih ya. Burung, bird. Sarang burung, bird nest apa nest bird? Nest sarang, bird burung. Sarang burung, bird nest apa nest bird? Sarang burung tergantung ya. Bisa krokodil, bisa hind, bisa GT-man. Canda. Jadi kita pokoknya harus terus latihan ya, jangan ada bosannya. Kalau udah kemauan pasti ada jalan. Kalau ada jalan ada kendaraan, ada kemacetan, kendaraan untuk menuju tujuan memahami akuntansi. Supaya paham membacanya atau memahaminya harus meresapi. Tidak boleh meres kambing ya, nanti tidak berhasil. Meres kambing, nyasar itu di depan di belakang,
di belakang ya, kadang-kadang aja di depan. Kalau kita nonton kambing mau dibawa ke tanah lapang, kalau Idul Adha itu kan di belakang kambingnya, nabrak kita di depan, wah nabrak, nyesel di depan ya. Coba kalau kita di belakang itu tidak ditabrak, itu namanya nyesel di muka ya. Kemudian kita ingat lagi siapa yang memperkenalkan debit kredit, buka. Jangan lupa ya, ini pengetahuan juga, pernah sekolah tinggi apa gitu gagal waktu lomba akuntansi gara-gara satu pertanyaan terakhir itu, siapa yang orang Italia yang memperkenalkan atau pelopor akuntansi. Harusnya Luka Modric, salah, dia menjawabnya Luka Modric, harusnya Luka Pacioli. Luka Modric main bola, Lukaku, Luka Toni main bola. Kalau pemain bola suka main band siapa? Dari Prancis, Benzema. Oke, kita sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.